Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini untuk kita akan membahas tentang lensa ya. Nah, apa itu lensa? Lensa ini adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung ataupun cembung. Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya atau membelokkan cahaya. Ingat kembali pada subtopik yang pertama kita membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, untuk lensa sama seperti pada cermin, lensa juga terdiri dari lensa cembung, lensa cekung. Lensa cembung dia memiliki permukaan yang cembung. Kemudian anak-anak, untuk lensa berbeda dengan cermin. Kalau cermin punya dua permukaan yang mana permukaan depan dan belakangnya tidak sama. Kalau lensa permukaan depan dan belakangnya itu sama. Nah, ini adalah depan lensa dan ini adalah belakang lensa. Kemudian karena depan belakangnya permukaannya sama, maka di sini ada dua fokus. Ada fokus yang kita sebut dengan fokus aktif yang di depan lensa dan fokus pasif yang ada di belakang lensa. Nah, sama juga pada lensa cekung. Lensa cekung juga sama, dia permukaan depan dan belakangnya itu sama, ya. Nah, pada lensa juga terdapat sinar-sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, apabila suatu sinar datang sejajar sumbu utama, akan dibiaskan menuju titik fokus aktif yang ada di belakang lensa. Jadi, anak-anak, apabila ada sinar datang sejajar sumbu utama, ini ada di depan lensa, maka dia akan dibiaskan melalui titik fokus yang ada di belakang lensa. Yang kedua, apabila ada sinar datang melalui titik fokus di depan lensa, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi, apabila ada sinar datang melalui titik fokus yang ada di depan lensa, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, suatu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi apabila sinar datang melalui titik O di sini, maka dia akan diteruskan tanpa dibiaskan. Itu adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Kemudian kita coba melukis bayangan pada lensa cembung. Ini ada lensa cembung. Kemudian ini ada titik optiknya. Jadi tarik garis lurus di sini anak-anak. Ya, di sini adalah titik optiknya. Kemudian ini adalah sumbu utamanya. Kalian buat titik fokus pasif di depan lensa, fokus aktif di belakang lensa. Gitu. Dengan jarak dari O ke F2 dan O ke F1 ini sama ya. Dan M ini jarak ke M ini berarti 2 kalinya jarak O ke F. Apabila ada benda kita letakkan di sini, berarti ini ada di ruang 3 ya, karena ini sama ruang 1, ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 1, ruang 2, ini ruang 3. Kita akan coba apabila ini ada suatu benda, kita akan melukis bayangan pada lensa cembung menggunakan 2 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama yang digunakan ini yang berwarna orange. Itu apabila ada sinar datang yang sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan melalui titik fokus yang ada di belakang lensa. Kemudian yang kedua, ini adalah sinar istimewa yang berwarna biru. Apabila ada sinar datang yang melalui titik pusat optik lensa, maka dia tidak akan dibiaskan, tapi akan diteruskan. Nah, di sini ada titik potongnya. Nah, disinilah letak bayangan terbentuk. Titik potong ini tarik garis sampai ke sumbu utama. Di sanalah bayangan terbentuk. Nah, karena titiknya ada di bawah, di sini di bawah sumbu utama, maka bayangannya jadi terbalik seperti ini. Ya, maka sifat bayangan bisa kita tentukan. Yang pertama, karena dia ada di belakang lensa, maka sifatnya adalah maya. Sifatnya adalah nyata. Ini dan ini juga terbentuk langsung dari perpotongan sinar-sinar biasnya. Tanpa perpanjangan. Berarti dia sifatnya nyata, kemudian dia terbalik, kemudian ukurannya kita lihat dia lebih kecil dibandingkan bendanya. Maka bayangan yang terbentuk di sini adalah nyata terbalik diperkecil.
Oke, untuk persamaan pada lensa ini sama seperti pada cermin, ya, antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda. Ini berlaku 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Untuk perbesarannya pun sama. M, nilai perbesaran itu sama dengan jarak bayangan per jarak benda, atau ekuivalen juga atau sama juga dengan tinggi bayangan per tinggi benda. Ingat, di perbesaran ini ada tanda mutlak, artinya tidak ada nilai perbesaran yang nilainya negatif. Nah, anak-anak ini yang perlu diingat bahwa lensa cembung ini sifatnya sama dengan cermin cekung, yaitu sifatnya mengumpulkan cahaya atau bersifat konvergen. Dan F-nya di sini bernilai positif atau kita sebut dengan lensa positif. Nah, kalau lensa cekung ini samanya dengan cermin cembung. Dia punya sifat yang divergen, menyebarkan sinar. Dan F-nya nilai fokusnya bernilai negatif atau kita sebut juga dengan lensa negatif. Nah, pada lensa kita mengenal adanya kuat lensa. Kita sebut dengan dilambangkan dengan P. Ini kuat lensa atau power of lens ini adalah kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar. Satuan dari kuat lensa ini adalah dioptri. Nah, dirumuskan dengan P, power of lens, itu sama dengan 1 per F. F-nya adalah fokus. Atau P, power of lens, itu sama dengan 100 per F. Apa bedanya? Rumus ini digunakan apabila fokusnya dalam satuan meter. Sedangkan F ini rumus ini digunakan apabila F-nya dalam satuan sentimeter. Contoh, misalnya ada sebuah lensa cembung memiliki titik fokus 50 cm, berapa kuat lensa tersebut? Maka di sini fokusnya 50 cm, kita langsung gunakan saja rumus yang ini, yaitu 100 per F sama dengan 100 per F, yaitu sama dengan 100 dibagi 50 sama dengan 2 dioptri. Itu saja anak-anak untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi tentang lensa dan nanti kita akan lihat seberapa pemahaman kalian itu dengan kuis yang ada di Quizizz. Oke anak-anak, selamat pagi dan selamat belajar di rumah.